Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Rina Komariah. Kali ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, mengenal ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran pertama. Tapi sebelum kita membahas ciri makhluk hidup, kita akan menyanyi bersama lagu Burung Unta. Oleh karena itu kita simak yuk. Ini dia lirik beserta instrumen lagu Burung Unta. Ada sebangsa burung yang tidak bisa terbang. Tubuhnya sangat jangkung, seperti naik enggang. Panjanglah kakinya, panjanglah lehernya. Datang dari Afrika, itulah burung unta. Ada sebangsa burung yang tidak bisa terbang. Tumbuhnya sangat jangkung, seperti naik enggang. Panjanglah kakinya, panjanglah lehernya. Datang dari Afrika, itulah burung unta. Nah, tadi kita sudah menyanyi bersama-sama lagu Burung Unta. Nah, tahukah kalian bahwa burung unta ini merupakan ciptaan Tuhan dan semua ciptaan Tuhan ini disebut makhluk. Nah, makhluk itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada makhluk hidup dan yang kedua ada makhluk tak hidup. Nah, makhluk hidup ini memiliki ciri-ciri kehidupan. Contohnya ada bernapas, bergerak, dan berkembang biak. Nah, seperti halnya burung unta nih. Burung unta ini termasuk ke dalam makhluk hidup. Nah, berikut ini adalah ciri-ciri makhluk hidup. Di sini Ibu akan menjelaskan yang pertama ada bernapas. Nah, bernapas adalah proses mengambil oksigen dari luar dan mengeluarkan karbon dioksida dari dalam tubuh. Oksigen diperlukan makhluk hidup untuk membakar makanan di dalam tubuh. Nah, pembakaran itu akan menghasilkan energi. Energi yang dihasilkan digunakan untuk bergerak dan beraktivitas. Nah, yang kedua ada bergerak, seperti halnya burung unta. Nah, burung unta ini bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Maka burung unta ini disebutkan makhluk hidup. Kemudian ada memerlukan makan. Nah, seluruh makhluk hidup memerlukan makanan. Makanan manusia ini berasal dari hewan dan tumbuhan. Makanan hewan berbeda-beda. Contohnya nih, ada burung unta yang makannya tumbuh-tumbuhan. Kemudian
makanan ini nanti akan berguna sebagai energi untuk kita bertahan hidup. Kemudian ada menggapai rangsang. Nah, semua makhluk hidup ini menanggapi rangsang. Nah, kemampuan makhluk hidup memberi tanggapan rangsang disebut iritabilitas. Nah, iritabilitas pada hewan dan manusia menggunakan panca indera. Nah, panca indera ini terdiri atas mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium, lidah untuk mengecap, dan kulit untuk meraba. Seperti contoh pada burung unta, di mana dia menggunakan matanya untuk menanggapi rangsang. Kemudian, yang selanjutnya ada tumbuh. Nah, makhluk hidup ini selalu bertumbuh menjadi besar. Contohnya, dari telur menjadi anak burung unta, kemudian menjadi induk burung unta. Nah, selalu bertumbuh besar. Dari mulai telur, anak, hingga menjadi induk. Kemudian, ciri yang selanjutnya adalah berkembang biak. Nah, berkembang biak ini merupakan kemampuan dari makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Seperti yang dilakukan burung unta nih. Burung unta ini bertelur, kemudian menghasilkan anak burung unta. Nah, ini tuh salah satu cara untuk melestarikan jenisnya. Nah, seperti halnya dengan manusia ini berkembang biak dengan cara melahirkan. Kemudian ada hewan dan tumbuhan berkembang biak nih dengan cara yang berbeda-beda. Misalkan burung unta berkembang biak dengan cara bertelur, atau kucing berkembang biak dengan cara melahirkan. Kemudian ada menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, kenapa makhluk hidup selalu menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Karena untuk bertahan hidup. Nah, tempat hidup makhluk hidup ini dapat melakukan aktivitasnya disebut dengan habitat. Nah, jika makhluk hidup tidak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya, maka akan mati atau harus berpindah ke lingkungan yang baru. Nah, kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya ini disebut dengan adaptasi. Kemudian, ciri yang kedelapan adalah memerlukan suhu tertentu. Nah, tubuh kalian nih, jika berkeringat, berada pada suhu yang terlalu tinggi, atau sebaliknya nih, misalkan kita menggigil, maka kita berada pada suhu yang terlalu dingin. Nah, semua itu dilakukan tubuh agar memiliki suhu tubuh yang sesuai. Kemudian, yang terakhir adalah mengeluarkan zat sisa. Nah, zat sisa ini diproses dari produksi dan kemudian harus dikeluarkan. Kenapa harus dikeluarkan? Karena apabila tidak dikeluarkan, zat sisa ini akan menjadi racun yang membahayakan bagi kesehatan. Nah, zat sisa ini dapat berupa gas, cairan, atau zat padat. Alat pengeluaran zat sisa pada hewan atau manusia adalah paru-paru mengeluarkan karbon dioksida, ginjal mengeluarkan urin atau air kencing, dan mengeluarkan karbon dan kulit mengeluarkan keringat. Nah, itu merupakan ciri-ciri dari makhluk hidup. Ibu sebutkan kembali ya. Yang pertama ada bernapas, kedua bergerak, ketiga memerlukan makanan, keempat menanggapi rangsang, kelima tumbuh, keenam berkembang biak, ketujuh menyesuaikan diri dengan lingkungan, 8 memerlukan suhu tertentu, 9 mengeluarkan zat sisa. Nah, itu saja penjelasan mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Untuk tugas hari ini adalah kalian mencari sebanyak-banyaknya nama hewan serta cara berkembang biaknya. Misalkan ayam. Berarti cara berkembang biaknya bertelur. Nah, nanti kalian cari contoh yang lainnya. Minimal 10 hewan, maksimalnya sebanyak-banyaknya. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.